Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di Sahabat Matematika Channel, yang pada edisi kali ini akan menemani kalian untuk belajar matematika SMP kelas 2. Kartesius. Kompetensi dasar dalam pembelajaran sistem koordinat Kartesius 3.2 menjelaskan kedudukan koordinat suatu titik dalam bidang Kartesius yang dihubungkan dengan masalah konseptual. 4.2 menyelesaikan masalah terkait kedudukan titik dalam bidang Kartesius. Indikator pencapaian. 1. Menentukan koordinat suatu titik pada bidang Kartesius. 2. Menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu koordinat. 3. Menentukan posisi suatu titik terhadap titik acuan tertentu. Dan 4. Menyelesaikan masalah terkait sistem koordinat Kartesius. Kita mulai dari pengertian koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius merupakan suatu bidang yang dibatasi oleh dua buah sumbu berupa garis mendatar atau horizontal dan garis tegak atau vertikal. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal dengan koordinat 0,0. Untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal O 0,0, misal titik A, caranya adalah kita membuat rute berbentuk letter L dari titik O menuju titik A, yang dimulai dari arah horizontal dilanjutkan arah vertikal dengan ketentuan arah horizontal ke kanan bernilai positif, arah horizontal ke kiri bernilai negatif, arah vertikal ke atas bernilai positif, dan arah vertikal ke bawah bernilai negatif. Berapakah
koordinat titik A terhadap titik O, maka kita buat rute perjalanan berbentuk letter L dari O ke A. Kita mulai dari arah horizontal, 2 satuan ke kanan, kita lanjutkan arah vertikal, 5 satuan ke atas, sehingga posisi titik A adalah 2,5. Artinya posisi titik A terhadap O adalah 2 satuan menurut arah horizontal dan 5 satuan menurut arah vertikal, atau 2 satuan menurut sumbu X dan 2 satuan menurut sumbu Y. Kemudian kita punya titik B. Berapa koordinat titik B? Dilihat dari titik O sebagai acuannya. Maka kita buat rute letter L mulai dari arah horizontal dilanjutkan arah vertikal dari O menuju ke B. Kita mulai. Arah ke kiri 3 satuan, dilanjutkan arah ke bawah 5 satuan, sehingga koordinat titik B adalah negatif 3, negatif 5. Negatif 3 karena 3 satuan ke kiri, dan negatif 5 karena 5 satuan ke bawah. Jadi koordinat titik B adalah negatif 3 menurut arah sumbu X dan negatif 5 menurut arah sumbu Y. Kita lanjutkan. Titik yang lain yaitu titik C. Koordinat titik C dengan acuan titik O. Kita buat rute letter L dari O ke C. Kita mulai dari arah horizontal ke kiri 7 satuan, kemudian arah vertikal ke atas 3 satuan, ke kiri 7 satuan artinya negatif 7, dan ke atas 3 satuan artinya positif 3, sehingga koordinat C adalah negatif 7,3. Kita lanjutkan titik D. Titik D dia berada pada sumbu Y. Bagaimana koordinat titik D ini? Kalau kita akan membuat rute letter L dari O ke D, harus dimulai arah mendatar. Sementara kalau arah mendatar tidak akan bisa sampai ke D. Dengan demikian arah mendatar tidak bisa kita lakukan. Dengan kata lain, 0 satuan arah mendatar. Kemudian kita lanjutkan arah vertikal, yaitu ke bawah 8 satuan. Maka koordinat titik D adalah 0, negatif 8. 0 karena tidak bergeser ke kiri maupun ke kanan. Kemudian negatif 8 karena ke bawah 8 satuan. Nah, demikian cara menentukan koordinat suatu titik terhadap titik asal atau titik O 0,0. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita tarik simpulan. Yang pertama, koordinat suatu titik pada bidang kartesius
dinotasikan dengan bilangan berurutan X, Y. Koordinat X disebut abses dan koordinat Y disebut ordinat. 2. Nilai X menunjukkan posisi titik menurut arah sumbu X, yaitu arah ke kanan bernilai positif dan arah ke kiri bernilai negatif. Nilai Y menunjukkan posisi titik menurut arah sumbu Y, arah ke atas bernilai positif dan arah ke bawah bernilai negatif. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Ya, demikian tadi pembahasan kita untuk sesi yang pertama terkait dengan koordinat suatu titik pada bidang kartesius dengan acuan titik asal 0,0. Dan akan kita lanjutkan di sesi yang kedua, yaitu jarak atau posisi suatu titik terhadap sumbu koordinat, baik terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Maka ikuti sesi selanjutnya, dan jangan lupa bila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video ini, bagikan kepada yang lain sehingga video ini bermanfaat lebih luas dan lebih besar bagi sesama. Mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita dengan berbagi kebaikan dan memberi manfaat bagi orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.